berdirinya awal 2010. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada izin untuk melihat bagaimana proses pengolahan coklat di pabrik Sokolate. Yuk kita lihat bagaimana proses pengolahannya. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita berkunjung ke pabrik pengolahan coklat pertama di Aceh, yaitu Sokolate. Di pabrik Sokolate ini mengolah coklat menjadi coklat yang premium, sehingga menjadi destinasi wisata kuliner di PD Jaya dan sudah tembus ekspor ke Jepang. Ada yang penasaran bagaimana proses pengolahan coklat? Yuk terus ikuti video ini. Sebelum kita melihat proses pengolahan coklat, mari kita berbincang-bincang dulu dengan owner Sokolate. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari petani milenial. Kami mau izin berbincang-bincang tentang awalnya berdiri Sokolate ini sampai sekarang. Bagaimana boleh? Oke teman-teman, perkenalkan ini Bapak Irwan, owner dari coklat Sokolate, coklat pertama dari Aceh. Baik Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana awalnya Sokolate sampai sekarang ini? Oke, baik. Mungkin sedikit aja. Pada awalnya itu memang saya sebagai seorang petani kakao. Jadi sekitar tahun 2003 kita menunjukkan sebuah ide bagaimana membuat pengolahan kakao yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah untuk petani. Kenapa muncul ide demikian? Karena pada tahun 2003 itu Kabupaten PD Jaya belum mekar dengan Kabupaten PD. Pada saat itu komoditi unggulan Kabupaten PD adalah kakao. Dan kita melihat begitu banyak produksi petani kakao yang biji kakaonya dijual ke Medan, tapi rantai pemasarannya begitu panjang. Yang pertama dari petani diambil pengumpul di Tikar, diambil pengumpul kecamatan ke kabupaten baru di Medan, sampai ke Medan diambil agen baru dipasarkan kepada perusahaan eksportir. Setelah eksportir baru dibeli oleh konsumen. Jadi di sini akan memotong begitu panjangnya rantai masa akan memotong keuntungan yang ada. Ini kita melihat banyak tidak menguntungkan petani. Jadi itu karena seorang petani bagaimana ini membuat sebuah pengolahan skala kecil tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah petani. Jadi dari 2003 itu terus kita berupaya mensosialisasi dan melobi kemana-mana bagaimana berdirinya sebuah unit pengolahan skala kecil. Alhamdulillah berkat bantuan beberapa pihak itu 2010 kita sudah bisa produksi pertama. Jadi kita merekomendasi bahwa berdirinya 2010. Berdirinya awal 2010. Terus selanjutnya jadi pada awalnya berdiri itu kita dengan orang kerja 6 orang yang memang orang itu sangat unik ya. Semua orang itu memang menganggap suatu hal yang aneh ya. Dia menganggap bahwa apa yang kami lakukan ini adalah pekerjaan yang gila, yang nggak mungkin dicapai. Bahkan banyak orang mengatakan kalau istilah kita orang Aceh itu cat langit, jadi cat langit nggak mungkin. Banyak cat langit gitu ya. Kenapa demikian? Mungkin banyak orangnya memandang dari latar belakang saya, karena saya seorang petani. Seorang petani bisa mendirikan. Jadi menganggap itu nggak mungkin. Apalagi dengan letak daerah itu yang mungkin bukan di kota dan di pedesaan, ini suatu hal yang nggak mungkin. Jadi itulah anggapan orang. Namun alhamdulillah dengan banyak anggapan orang yang negatif, itu bukan berarti kami akan mundur semangat. Akan menjadi suatu motivasi kami ingin mewujudkan. Jadi alhamdulillah sekarang kita sampai masih bertahan. Sekarang karyawan juga sudah ada. Dari 6 orang sekarang 40 orang. 40. Luar biasa teman-teman. Bahan bakunya itu dari mana? Ya, selama ini kita mengambil bahan baku dari Kabupaten Jaya, juga ada Kabupaten Biren, dan umumnya adalah dari Aceh. Dan bahan baku yang kita gunakan sebenarnya juga kita menggunakan bahan baku biji kakao pilihan, kita menggunakan biji kakao fermentasi. Kemudian juga kita punya kedua itu minimal grade A. Jadi kita selalu mengutamakan bahan baku itu yang mempunyai kualitas sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Oke Pak, boleh Kak sedikit Bapak jelaskan bagaimana proses pengolahan coklat? Ya, kalau kita menceritakan tentang pengolahan coklat sebenarnya
pengolahan istilah coklat itu ada dua, ada coklat konvensional, ada coklat kompon. Konvensional dan kompon. Iya, jadi kita katakan bahwa konvensional itu adalah coklat yang dia olah langsung dari biji kakao dan menggunakan lemak kakao asli. Kita menggunakan lemak nabati lain. Itulah yang coklat yang kita lakukan. Beda dengan coklat kita memang melakukan proses pengolahan mulai dari biji pilihan, tanah biji, kemudian saya mengutamakan higienis agar produk kita punya nilai kesehatan. Juga kita menggunakan cocoa butter, jadi lemak coklat asli. Kemudian yang kedua ada itu kompon coklat itu adalah prosesnya itu menggunakan tepung coklat atau bungkil coklat itu dengan mengganti lemak nabati lain. Hingga itu dapat kualitas sangat jauh beda. Karena bedanya kenapa? Karena kalau lemak coklat itu dia kaya vitamin D, dan harganya juga sangat jauh beda. Harga lemak coklat itu sekitar 290.000 per kilo. Sementara kalau kita gunakan lemak nabati lain itu harganya 12.000 per kilo. Itu jauh. Ya coklat itu berani memakai tetap dulu karena dari prosesnya itu sangat mengutamakan bahan-bahan yang Oke, ini Pak, boleh nggak kami izin untuk melihat bagaimana proses pengolahan coklat itu, boleh Pak? Iya, boleh. Boleh Pak. Oh ya Pak, sebelum kita ini melihat prosesnya, ada nggak Pak saran-saran atau masukan untuk petani milenial Pak? Iya, itu saya mendengar petani milenial memang sangat senang. Kenapa ya? Memang karena pemerintah juga sangat mengharapkan bagaimana agar yang lebih muda-muda itu lebih pada melakukan usaha di sektor tani. Karena melihat pengalaman termasuk kemarin ada krisis global, termasuk dilanda lagi dengan isu pandemi COVID, itu membuat semua sektor usaha itu anjlok, kecuali memang yang bertahan itu di sektor ekonomi. Dan juga akan melihat misalnya ke depannya, waktu ke depan kita akan melihat kalau misalnya di sektor industri dan pertambangan dan lain-lain itu memang dia akan habis. Tapi kalau memang di sektor pertanian dan perkebunan itu merupakan suatu potensi besar. Apalagi kita menceritakan tentang kakao. Jadi melihat kakao sekarang itu kalau lihat kakao itu di dunia bahkan sudah bermasalah menurun juga Indonesia. Indonesia awalnya adalah masuk eksportir kakao nomor 3 dunia, sekarang jadi nomor 6. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sekarang Indonesia juga kebutuhan biji kakao dalam negeri itu 1.200.000 ton yang mampu dipasok oleh komoditi dalam negeri cuma 30-40%. Ini merupakan suatu peluang yang besar. Nah, juga kita melihat bagaimana pola makan masyarakat dunia yang pendapatan $1.000 ke atas itu sekarang juga mereka mulai melihat konsumsi makanan yang arah kepada kesehatan. Jadi ini merupakan suatu potensi besar. Makanya saya melihat ya kalau ada tadi milenial yang bergerak di bidang khususnya kakao, ini merupakan suatu langkah awal yang membangun usaha yang tepat. Karena melihat kondisi pasar dan pola makan masyarakat dunia sekarang memang sudah mengarah kepada hal-hal yang lebih kepada organik. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat proses pengolahan dari coklat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada izin untuk melihat bagaimana proses pengolahan coklat di pabrik Sokolate. Yuk, kita melihat proses pengolahannya. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki ruang pengolahan coklat, kita pakai dulu pakaian standar operasional pabrik dan juga memakai masker. Nih teman-teman, saya sudah berada di ruang tahap pertama pengolahan coklat, yaitu ruang roasting dan distiller. Yuk kita lihat bagaimana proses pengolahannya. Nah teman-teman, ini namanya mesin roasting. Biji coklat yang sudah disortir siap untuk dimasukkan ke dalam mesin ini untuk disangrai. Adapun tujuan dari penyangraian ini untuk membunuh amoeba dan bakteri, juga untuk meningkatkan aroma dari biji yang sudah difermentasi. Standar biji yang digunakan biji yang berkualitas dengan standar minimal grade A yang sudah difermentasi kurang lebih 6 hari.
teman-teman, selanjutnya kita mau lihat mesin deseller atau mesin untuk mengupas kulit ari. Biji coklat yang sudah disangrai tadi selanjutnya dikupas kulit ari menggunakan mesin ini. Tujuan dari kupas kulit ari juga untuk menjaga kualitas rasa coklat yang nikmat. Nah teman-teman, ini biji kakao yang sudah selesai di deseller atau dikupas kulit arinya. Teman-teman, ini bisa dilihat kulit ari sudah terlepas dari biji kakao sehingga siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Oke Bapak Iwan, terima kasih untuk hari ini telah mengizinkan kami untuk melihat bagaimana proses pengolahan coklat ya. Oke teman-teman, ini kita sudah melihat proses bagaimana proses pengolahan coklat. Dan teman-teman jangan ragu untuk makan coklat karena ini pengolahannya tuh sangat higienis. Oke teman-teman, terus ikuti channel ini karena kita ada kelanjutannya.